Sebelum melakukan praktikum, perhatikan kelengkapan APT kalian terlebih dahulu. Nah, sekarang ayo cek kelengkapan APT kalian. Yang pertama ada jas lab, yang kedua rambut harus pendek atau diikat, yang ketiga sepatu tertutup, yang keempat ada masker, yang kelima sarung tangan. Contohnya bisa dilihat pada Naura, Dina, dan Vero. Untuk masker dan sarung tangan tidak selalu wajib dikenakan pada setiap praktikum. Ini hanya untuk praktikum tertentu saja. Sebelumnya, tahukah kalian pengertian dan contoh-contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, asam. Kata asli bahasa Inggris dari asam berasal dari bahasa Latin yaitu acidus yang berarti rasa masam. Suatu zat dikategorikan asam apabila memiliki rasa masam. Contohnya pada minuman soda, juga makanan, semut, dan jeruk nipis. Pada minuman soda terdapat asam karbonat, juga makanan terdapat asam asetat, semut terdapat asam format, dan jeruk nipis terdapat asam askorbat atau vitamin C. Selanjutnya ada basa. Zat yang dikategorikan sebagai basa memiliki ciri-ciri seperti berasa pahit dan bersifat licin. Contohnya ada pembersih lantai, pasta gigi, dan sabun. Pada pembersih lantai terdapat amonia, pada pasta gigi terdapat natrium bikarbonat, dan sabun terdapat natrium hidroksida. Tujuan praktikum pada materi asam basa kali ini adalah untuk mengetahui pH larutan dan menentukan indikator asam basa. Oke, kita bahas indikator asam basa terlebih dahulu. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam hubungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu ada kertas lakmus, indikator universal. Pada indikator universal terdapat kertas strip dan indikator larutan, serta terdapat indikator alami berupa tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kertas lakmus merupakan indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat merubah warna pada kondisi asam dan basa. Terdapat dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, penggunaan kertas lakmus ini sangat mudah, yaitu dengan mencelupkan kertas lakmus ke dalam lautan uji, kemudian amati perubahan pada kertas lakmusnya. Dalam hal ini, senyawa yang bersifat asam akan mengubah kertas lakmus menjadi merah, dan pada senyawa yang bersifat basa akan mengubah kertas lakmus menjadi biru. Dan senyawa netral tidak akan mengubah kertas lakmus. Nah, dalam setiap pengujian kalian harus menggunakan kedua kertas lakmus, baik kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru. Sifat dan pH suatu larutan dapat ditentukan dengan indikator universal yang berupa beberapa campuran indikator yang menunjukkan nilai pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Nah, indikator universal ini terdapat dua jenis, yaitu indikator kertas strip dan indikator berupa larutan. Indikator universal ini bentuknya berupa kertas serap dengan strip yang memiliki gaya warna. Indikator ini apabila kita celupkan pada suatu larutan akan mengalami perubahan warna sesuai pH-nya. Nah, ketika kita membeli indikator universal pada depan box sudah ada warna atau standar warna seperti ini. Kita dapat mencocokkan dengan indikator universal yang digunakan saat pengujian. Selanjutnya ada indikator larutan. Harga suatu larutan dapat diperkirakan dengan indikator larutan, misalnya bentinol biru, metil jingga, metil merah, dan fenolftalein. Setiap indikator memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda. Dalam pengujian asam basa biasanya tidak hanya menggunakan satu indikator saja, tetapi minimal dua indikator. Selain menggunakan kertas lakmus dan indikator universal, kita juga dapat mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan indikator alami melalui manfaat tumbuhan seperti bunga, sayur-sayuran atau buah-buahan yang ada di sekitar kita, contohnya wortel, berkembang sepatu, kunyit, koloni, dan manggis. Nah, akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat langsung kita gunakan dalam pengujian asam basa, melainkan harus kita buat dalam bentuk larutan terlebih dahulu. Lalu, bagaimana dengan langkah kerja praktikum asam basa? Mari simak pelaksanaan praktikum berikut. Sampel yang digunakan ini adalah cuka. Pertama, masukkan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu tambahkan beberapa tetes larutan indikator bromtimol biru ke dalam tabung reaksi tersebut. Amati perubahan yang terjadi dan catat hasilnya. Kedua, masukkan larutan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu tambahkan beberapa tetes larutan indikator PP ke dalam tabung reaksi tersebut. Amati perubahan yang terjadi dan catat hasilnya. Ketiga,
Masukkan larutan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu masukkan kertas lakmus biru ke dalam tabung reaksi tersebut, amati perubahan yang terjadi pada kertas lakmus dan catat hasilnya. Keempat, masukkan larutan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu tambahkan beberapa tetes larutan ekstrak bunga kembang sepatu ke dalam tabung reaksi tersebut, amati perubahan yang terjadi dan catat hasilnya. Kelima, masukkan larutan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu masukkan indikator pH universal ke dalam tabung reaksi tersebut, cek pH yang sesuai dan catat hasilnya. Percobaan yang ketiga, bahan yang dibutuhkan adalah sabun, indikator BTP, indikator PP, kertas lakmus biru, tabung reaksi, dan juga pipet tetes. Langkah yang pertama yaitu memasukkan larutan sabun ke dalam tabung reaksi dan kemudian menambahkan dengan indikator BTP. Larutan sabun yang sudah ditambah dengan indikator BTP akan memberikan perubahan warna menjadi warna ungu kebiruan. Kemudian yang berikutnya yaitu pengujian larutan sabun dengan menggunakan indikator PP. Larutan sabun yang sudah ditambah dengan indikator PP akan merubah warna larutan tersebut menjadi warna merah. Kemudian pada pengujian menggunakan kertas lakmus biru tidak merubah warna pada kertas lakmus tersebut. Oke, kita masuk ke percobaan ke-6 yang dibutuhkan ada tabung reaksi, aquades, indikator BTP, dan pipet tetes. Langkah yang pertama, kita masukkan aquades ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan dengan indikator BTP. Untuk uji yang kedua, kita ganti indikator BTP dengan indikator PP. Langkah yang pertama, masukkan aquades ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan dengan indikator PP menggunakan pipet tetes. Untuk yang ketiga, kita menggunakan indikator kertas lakmus. Langkah yang pertama, kita masukkan aquades ke dalam tabung reaksi, kemudian kita masukkan kertas lakmus berwarna biru ke dalam larutan aquades tersebut. Untuk tahap yang keempat, kita menggunakan ekstrak bunga sepatu. Langkah yang pertama, kita masukkan aquades ke dalam tabung reaksi, kemudian kita teteskan ekstrak bunga sepatu menggunakan pipet tetes. Lalu, kita ukur pH larutan tersebut menggunakan indikator universal. Nah, kira-kira berapa ya pH larutan tersebut? Oke, setelah menyimak video, sekarang coba kalian diskusikan ya apa kesimpulan dari percobaan kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.